Tombak Kekaisaran, pedang kekaisaran singkatnya, selain pedang terbang, Su Tianzong telah mengembangkan tren menerbangkan berbagai instrumen magis selama kurun waktu tertentu. Sebagai penggagas tren tersebut, Murong Yu terbang menuju paviliun Su Tianzong yang lain-lain oleh sisiran. Melihat punggung Murong Yu pergi tanpa jejak, Feng Jun di tanah menggertakkan giginya, dengan ekspresi dengki di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah cucu dari tetua Feng, dan rasa malu yang dideritanya hari ini membuatnya sangat marah. Karena identitasnya, tidak ada yang berani tidak menghormatinya sama sekali. Murong Yu, aku harus membunuhmu selama periode out of aperture. Feng Jun tersenyum muram, mengeluarkan pedang terbang, dan langsung pergi. Paviliun Zhou adalah departemen Su Tianzong yang menangani semua jenis hal dan operasi lain-lain. Itu adalah departemen yang setara dengan dinasti sekuler. Pada saat ini, Murong Yu Huang berjalan keluar dari paviliun Zhou dengan santai. Alasan datang ke sini adalah karena Murong Yu perlu datang ke sini untuk memperbaiki namanya setelah menerobos ke periode pembangunan fondasi. Yang disebut perbaikan sebenarnya untuk dicatat di sini. Meskipun Murong Yu sebelumnya adalah murid sekte luar, dia hanya murid dari alam bawaan, dan pada dasarnya tidak ada kesejahteraan setiap bulan. Setelah menjadi murid luar dalam periode pembangunan basis, manfaat kesejahteraan langsung meningkat. Murid luar dalam periode pembangunan fondasi menerima 5 manfaat Yuan dan setiap bulan. Jangan meremehkan Yuan dan ini, ia mengandung kekuatan yang sangat besar. Kekuatan 5 per bulan masih cukup bagi murid tahap fondasi untuk menyerapnya selama sebulan. Dalam ranah kultivasi, Huiyuan dan adalah mata uang paling dasar yang beredar. Dalam ranah pemahaman, tidak perlu uang dan mata uang duniawi, dan semua pembelian dan penjualan perlu kembali ke Yuan. Oleh karena itu, pil Huiyuan tidak hanya dapat menyediakan energi spiritual untuk dihirup, tetapi juga dapat digunakan untuk berbelanja. Murid luar dalam periode pembangunan fondasi akan mengembalikan 5 Yuan per bulan. Meskipun terlihat menyedihkan, hanya saja dibandingkan dengan beberapa sekte biasa, bisa memiliki pil pengembalian asal setiap bulan adalah kemewahan. Selain itu, seiring kekuatan dan status semakin tinggi pula perawatan yang bisa mereka dapatkan. Dengan kata lain, selama Anda menembus ranah besar, Anda perlu datang ke paviliun Zhou untuk mengajukannya. Jika Anda tidak mengajukan permohonan, Kementerian Layanan hanya akan membagikan tunjangan setiap bulan sesuai dengan basis kultivasi yang Anda ajukan. Bahkan jika Anda menerobos ke tahap transformasi, tetapi jika Anda hanya mengajukan permohonan untuk periode pembangunan basis, maka Anda bisa mendapatkan pengembalian bulanan. Hanya ada 5 Yuan dan benar-benar merepotkan. Murong Yu merasa tidak bisa berkata-kata setelah memikirkannya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan sekte bela diri ini yang begitu rumit. Tetapi Murong Yu tidak pernah berpikir bahwa Su Tianzong adalah salah satu dari 10 sekte bela diri, sekte super yang beranggotakan ratusan ribu orang. Jika tidak ada aturan yang sesuai, bukankah itu akan menjadi kacau? Setelah keluar dari paviliun pemurnian, Murong Yu memiliki 2 pedang terbang lagi dari senjata sihir tingkat rendah di tangannya. Ini adalah peralatan standar untuk murid Su Tianzong. Jika ingin mendapatkan senjata sihir pedang terbang tingkat tinggi, Anda membutuhkan kekuatan dan kontribusi yang lebih kuat untuk sekte tersebut. Sama seperti Gong Liang Hao, basis kultivasi periode Lingji hanyalah senjata sihir tingkat tinggi. Ini karena dia telah memberikan kontribusi besar pada seni bela diri. Jika tidak, bahkan beberapa murid asli menggunakan pedang terbang dan senjata sihir tingkat menengah. Bagaimanapun, tingkat senjata roh, bahkan senjata roh tingkat pertama tingkat terendah, adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan di alam pemahaman. Bahkan jika itu adalah salah satu dari 10 sekte, tidak banyak sekolah Sutian. Bagaimanapun, meskipun paviliun alat pemurnian kuat, bahan yang digunakan untuk membangun alat roh terlalu langka. 2 pedang terbang, satu digunakan untuk menerbangkan pedang, yang lain digunakan untuk melawan musuh. Jika tidak, murid yang tidak dalam periode out of aperture tidak dapat terbang secara fisik. Begitu Anda bertemu musuh di udara, tetapi tidak ada senjata sihir untuk melawan musuh, itu akan menjadi tragedi. Selain Chu Feijian, Murong Yu juga mendapat tas penyimpanan. Ini adalah hal yang baik. Kira-kira seukuran rumah, itu dapat menampung banyak barang.
Tentu saja, di mata Murong Yu, tas penyimpanan tingkat rendah semacam ini tidak akan pernah terlihat bagus baginya. Bagaimanapun, dia memiliki dunia Hetu Luoshu yang dapat disebut dunia abadi. Namun, dengan tas penyimpanan sebagai penutup, Murong Yu tidak akan dicurigai sebagai Hetu Luoshu. Jika tidak, jika Anda tidak memiliki tas penyimpanan tetapi Anda mengeluarkan sesuatu dari udara kapan saja, maka semua orang tahu bahwa Anda mengandung harta karun yang aneh. Meletakkan tas penyimpanan di pinggangnya, melemparkan 2 pedang terbang ke dalamnya, dan kemudian Murong Yu pergi ke paviliun alkimia lagi, dan setelah mengumpulkan pil kelahiran kembali bulan ini, dia kembali. Tentu saja, mulai bulan depan, seseorang akan membagikan pil roh, dan Murong Yu tidak perlu mengambilnya sendiri. Murong Yu menghunus tombak, dan berjalan menuju rumahnya dengan sangat cemberut. Bukannya dia tidak ingin cepat, sebenarnya kecepatannya secara inheren tidak cepat, yaitu, kecepatan kultivator pembangun fondasi biasa rata-rata. Di puncak gunung, setelah menyaksikan tombak kekaisaran Murong Yu lewat, sepasang mata penuh kebencian muncul dari tanah, menatap sosok Murong Yu yang berangsur-angsur menghilang seperti ular berbisa. Saudaraku, Murong Yu semakin kuat, dan hari ini dia membunuh seorang biksu yang berada dalam periode spin. Legenda mengatakan bahwa dia dapat terbang dalam daging, dan saya khawatir dia telah mencapai kondisi periode out of aperture. Seorang pemuda tampan menatap yang di sebelahnya. Pemuda itu dengan ekspresi dengki berkata, "Jika Murong Yu ada di sini, dia dapat menemukan bahwa orang ini ternyata adalah Murong Yan. Dan saudara laki-laki Murong Yan secara alami adalah Murong Ling. Pada saat ini, Murong Ling, yang basis kultivasinya dihapuskan oleh Murong Yu, sekali lagi telah dipromosikan ke alam bawaan. Terbang secara langsung, selama periode out of aperture. Itu omong kosong. Kakak, tidakkah kau tahu bahwa keluarga Murong kita memiliki Feiyun 4 langkah? Murong Ling mencibir, lalu terbang ke langit, melangkah di udara, seperti terbang secara fisik. Aus.com melihat pemandangan ini, mata Murong Yan memancarkan 2 cahaya terang. Periode out of aperture. Hei, aku ingin melihat seberapa cakapnya dia dalam periode out of aperture ini. Murong Ling mencibir, suaranya sangat getir. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk menjadi seorang kultivator dalam periode out of aperture. Alasan mengapa dia mampu melakukan tendangan voli sebenarnya karena berita tentang teknik kultivasi. Baru setelah seseorang melihat Murong Ling mengambil 4 langkah Feiyun dengan matanya sendiri, dan setelah melakukan tendangan voli, semua orang menyadari bahwa Murong Yu hanyalah tahap pembangunan pangkalan kecil. Setelah mengonfirmasi berita tersebut, Feng Jun segera mendatangi Murong Yu untuk mencari masalah. Terutama biksu yang berada di tahap fusi, dia sangat marah karena dia diperankan oleh Murong Yu. Namun, Murong Yu tampaknya telah menghilang, dan meskipun mereka menggali 3 kaki, mereka tidak melihat Murong Yu. Dalam hal ini, Feng Jun secara alami tidak mau. Setiap hari, orang-orang dikirim untuk berjaga di halaman tempat Murong Yu berada. Namun, setelah setengah bulan berlalu, Murong Yu tidak pernah ditemukan. Apakah Murong Yu menghilang? Tentu saja tidak. Pada saat ini, dia sedang berkultivasi di dunia Hetu Luoshu. Setelah menerobos ke periode pembangunan fondasi, Murong Yu tidak hanya membuka segel pertama Hetu Luoshu, dan memperoleh kekayaan yang tak terbatas. Dan dunia Hetu Luoshu juga telah berkembang berkali-kali dan menjadi lebih luas. Yang terpenting, Hetu Luoshu yang asli hanya dapat mempercepat waktu 2 kali lipat, tetapi saat ini, ia telah mempercepatnya hingga 5 kali lipat. Saya juga ingin mengatakan bahwa 1 hari di dunia luar setara dengan 5 hari di dunia Hetu Luoshu. Tentu saja, percepatan waktu memiliki pro dan kontra. Di satu sisi, Murong Yu dapat memaksimalkan kekuatannya sendiri dalam waktu tersingkat di luar. Di sisi lain, konsumsi umur panjang telah dipercepat. Bagaimanapun, di Hetu Luoshu, apa yang telah berlalu adalah kehidupan pada waktu yang sama. Tetapi ini bukanlah yang diminati Murong Yu, karena ketika ia menerobos ke tengah bangunan pondasi, rentang hidupnya telah meroket menjadi 2005. Itu bahkan lebih mengerikan daripada periode rotasi normal. Dalam waktu setengah bulan di dunia luar, 75 hari telah berlalu di dunia Hetu Luoshu, yaitu, lebih dari 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan, ranah Murong Yu belum menerobos.
Dia sekarang sudah cukup cepat menerobos, tidak peduli seberapa cepat dia, aku takut bahkan dewa pun tidak akan mampu mentolerirnya. Terlebih lagi, para biksu umum di periode pembangunan fondasi sudah memiliki rentang hidup 1000 tahun. Mengapa itu digunakan selama 1000 tahun? Itu digunakan untuk memberimu terobosan. Beberapa biksu dengan kualifikasi yang tidak memadai, bahkan setelah 1000 tahun, tidak dapat menerobos ke periode spin-off. Dengan kata lain, waktu 1000 tahun tidak akan dapat menerobos periode rotasi. Orang-orang seperti itu berlimpah, dan hanya butuh waktu sekitar 1 tahun atau lebih bagi Murong Yu untuk maju dari manusia biasa ke tahap pertengahan fondasi. Kecepatan seperti ini, belum lagi tidak ada seorang pun sebelum dan sesudahnya, itu jelas merupakan sosok yang langka. Tentu saja, dalam 2 bulan terakhir, ranah Murong Yu belum dapat menerobos. Namun kekuatannya telah menjadi lebih padat, dan kendali pedang terbang juga sangat mahir. Chaos Celestial Body Record, Dragon Elephant Prajna Gong, Tiger Roar Kingfish, Fei Yun Four Steps, ini semua adalah latihan dan keterampilan tempur Murong Yu saat ini. Kecuali catatan tubuh surgawi yang kacau, yang melembutkan daging dalam kultivasi, keterampilan Tiger Roar Emperor's Fist dan Dragon Elephant Prajna semuanya adalah metode pertarungan fisik. Meskipun itu adalah gerakan seni bela diri sekuler, ia juga memiliki kekuatan yang sangat mengerikan setelah melengkapinya dengan vitalitas sejati. Selama 2 bulan ini, Murong Yu dengan sengaja melatih kedua latihan ini lagi, dan menemukan bahwa kedua latihan ini sangat kuat, jadi dia tidak meninggalkannya. Selain itu, metode pertarungan dari kedua latihan ini secara resmi adalah apa yang disukai Murong Yu, pertarungan jarak dekat. Adapun 4 jurus Fei Yun, Murong Yu dapat terbang sementara secara fisik sebelum ia muncul. Itu juga merupakan latihan yang sangat diperlukan. Tentu saja, inilah yang telah dipertimbangkan oleh Murong Yu di masa-masa awal. 10,000 Swords Jue, kultivasi pamungkas dapat mengendalikan 10,000 Swords, dengan tingkat kematian yang mengerikan yang tak tertandingi. Alasan mengapa Murong Yu mengolah serangkaian latihan ini hanya untuk menguasai penggunaan pedang terbang. Selain itu, serangkaian taktik pedang ini dapat mengolah pikirannya. Bagaimanapun, mengendalikan Fei Jian membutuhkan pengendalian pikiran. Hanya ketika pikiran menjadi semakin kuat, akan semakin banyak pedang terbang yang dapat dikendalikan. Yah, sudah 2 bulan, meskipun alamnya belum hancur, tetapi kekuatannya telah sedikit diperkuat. Murong Yu merasakan kekuatannya sendiri, dan kemudian keluar dari dunia Hetu Luoshu. Membuka pintu, melihat ke langit, dan mendapati bahwa saat itu tengah hari. Sejak saat itu, Murong Yu terbang menuju kafetaria dengan tombak. Tepat ketika Murong Yu meninggalkan pintu, ia ditemukan oleh seorang murid luar di halaman yang sama. Tiba-tiba, mereka semua menatap Murong Yu dengan mata aneh. Orang ini terlalu pandai bersembunyi. Orang-orang Feng Jun keluar begitu mereka meninggalkannya. Cek-cek. Ternyata orang-orang Feng Jun telah menyergap di sini selama setengah bulan, tetapi tidak ada dari mereka yang melihat jejak Murong Yu, dan akhirnya semua kembali. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Murong Yu akan keluar begitu mereka pergi. Jika mereka ketahuan, bagaimana ini bisa membuat mereka merasa tidak enak? Semua murid luar ini mengira bahwa Murong Yu sengaja tidak dapat melarikan diri begitu jauh, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa Murong Yu sama sekali tidak takut pada Feng Jun. Itu hanya kebetulan. Ketika Murong Yu sedang makan di kafetaria, dia tidak sengaja mendengar para murid luar ini berbicara tentang sesuatu, seolah-olah dia akan mengalaminya di suatu tempat. Murong Yu mendengarkannya sebentar sebelum mendengarkan dengan samar. Efeknya adalah waktu pengalaman tahunan telah tiba lagi. Para murid di periode pembangunan fondasi juga mendapat bagian, dan pergi ke suatu tempat yang disebut Gunung Ajaib, untuk berlatih. Setelah mendengarkan cukup lama, Murong Yu mendengar ide umum, dan segera dia menjadi sedikit tidak sabar. Setelah menghabiskan barang-barang di atas meja, dia pergi ke kursi berikutnya. Saudara-saudara, sopan sekali. Apa yang kalian bicarakan tentang pergi ke Gunung Ajaib untuk merasakannya? Murong Yu tampak sangat sopan karena dia ingin menanyakan sesuatu. Air liur keempat biksu di tahap pembangunan fondasi di meja ini sedang berbicara, tetapi mereka tiba-tiba disela oleh orang asing, dan segera mereka sangat kesal. Segera,
Mereka melirik Murong Yu dan menemukan bahwa setelah Murong Yu hanya seorang biksu di tengah-tengah periode pembangunan fondasi, mereka mengarahkan lubang hidung mereka ke langit, dan terlalu malas untuk peduli dengan Murong Yu. Murong Yu tidak keberatan, dia hanya tersenyum dan berkata lagi, keempat senior itu sopan, saya ingin bertanya tentang Gunung Iblis. Gulung. Sebelum kata-kata Murong Yu jatuh, kultivator yang duduk di sebelahnya di tahap akhir pembangunan fondasi berteriak, menamparkan Murong Yu dan menamparnya, ingin menembak Murong Yu keluar. Mereka berempat adalah murid di tahap akhir pembangunan fondasi, dan salah satu dari mereka telah melangkah ke periode rotasi. Setiap mata lebih tinggi dari atas, bagaimana Anda bisa membayar Murong Yu yang baru berada di tengah-tengah pembangunan fondasi? Wajah Murong Yu menjadi dingin, dan niat membunuh melintas di antara alisnya. Anjing-anjing ini meremehkan bajingan itu. Bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Hati Murong Yu memancarkan niat membunuh yang ganas, sangat tidak senang. Melihat tamparan itu akan menamparnya, Murong Yu bergerak dan menamparnya. Boom! Yang terakhir datang lebih dulu, dan tangan besar Murong Yu langsung menerbangkan kultivator pembangun fondasi yang telah menembak Gai. Dia memiliki kekuatan 20 kali lipat, dan bahkan para biksu dalam periode rotasi ditikam sampai mati. Apakah para biksu dalam periode pembangunan fondasi ini adalah lawannya? Setelah suara keras, biksu dalam tahap pembangunan fondasi akhir menghancurkan beberapa kursi dan bahkan menjatuhkan beberapa orang. Kemudian dia jatuh ke tanah di kafetaria, tidak ada suara, dan saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Berani mengadili kematian. Melihat Murong Yu benar-benar menerbangkan temannya ke Gai, 3 kultivator pembangun fondasi yang tersisa terkejut, dan kemudian marah. Dengan raungan serempak, dia menembak Murong Yu pada saat yang sama. Wajah Murong Yu acuh tak acuh, dan dia sangat jijik dengan orang-orang ini yang mengira mereka tak terkalahkan. Dia tidak melihat gerakan apapun dengan segera, hanya menamparnya. Boom, boom, boom. Setelah 3 suara teredam, 3 kultivator di tahap akhir pembangunan fondasi langsung ditampar dan diterbangkan olehnya, dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Melihat pemandangan ini, semua orang di kafetaria terkejut. Perlu dicatat bahwa banyak orang yang hadir adalah biksu di periode Xuanzao, dan mereka dapat melihat kelima biksu Murong Yu sekilas. Mungkin itu adalah kebetulan untuk menembak para biksu di tahap akhir pembangunan fondasi, tetapi apakah itu kebetulan untuk menamparkan 3 biksu di tahap pembangunan fondasi pada saat yang sama? Apakah orang ini benar-benar berada di tahap tengah pembangunan fondasi? Banyak orang memiliki pertanyaan ini di hati mereka. Orang ini sangat familiar. Melihat ke arah Murong Yu, beberapa orang merasa familiar, tetapi mereka tidak dapat mengingat siapa itu. Tombak hitam, dia adalah Murong Yu itu. Seseorang pertama kali melihat tombak hitam di belakang Murong Yu dengan linglung, dan kemudian tiba-tiba berteriak. Ternyata dia adalah Murong Yu itu. Dikatakan bahwa dia adalah seorang biksu di periode Out of Aperture. Periode Sit-out hanyalah tahap tengah pembangunan fondasi. Anak ini kejam, meskipun tidak dalam periode Out of Aperture. Tapi jangan lupa, dia menusuk Zuxi di periode Xuanzao dengan 1 tembakan, itu kekuatan yang sebenarnya. Seseorang berbisik. Kantin murid luar, hanya murid luar dan murid yang disebutkan namanya yang bisa datang ke sini untuk makan. Sedangkan untuk murid luar, kekuatan tertinggi adalah Xuanzao Qi. Murong Yu menikam Zuxi sampai mati, meskipun itu hanya tahap awal dari periode spin-off, itu juga merupakan periode spin-off. Mendengar kata-kata murid itu, semua orang yang hadir terdiam dan tidak berani melanjutkan membahas Murong Yu. Tentu saja, ketika dasar kultivasinya mencapai alam ini, indera pendengarannya sangat tajam. Aus.com bahkan jika mereka berbicara dengan sangat pelan, Murong Yu dapat mendengarnya dengan sangat jelas, kecuali jika mereka berbicara dengan pikiran ilahi. Ini hanya tahap pertengahan pondasi, sangat sombong. Setelah semua orang terdiam, sebuah suara menghina datang dari sudut kafetaria. Suara itu penuh dengan penghinaan dan cemoohan. Jelas, orang ini membenci Murong Yu. Murong Yu sedikit mengernyit, mencibir dalam hatinya, menoleh dan melihat ke atas. Apa yang harus dilihat? Percaya atau tidak untuk membunuhmu? Tepat ketika Murong Yu kebetulan melihat ke atas, dia melihat tatapan yang sangat menghina, dan suara arogan terdengar di kafetaria.
Wajah Murong Yu berkedut, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia sendiri cukup sombong, siapa yang tahu bahwa orang ini bahkan lebih sombong. Selain itu, kesombongan Murong Yu didasarkan pada kekuatannya yang kuat, yang disebut kepercayaan diri. Meskipun orang yang berbicara telah mencapai tahap akhir pembangunan pondasi, dia sedikit lebih tinggi dari Murong Yu. Namun, di depan Murong Yu, apakah ada kualifikasi sombong? Bodoh. Murong Yu bahkan tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu terhadap orang seperti ini, hanya mengumpat dalam hati. Hanya saja Murong Yu tidak mau melakukannya, tetapi pemuda itu jelas tidak ingin melepaskannya. Tertawa, sebuah sinar hijau muncul entah dari mana di kehampaan, dan kemudian suara tajam menembus udara keluar, dan kemudian dengan cepat mencekik ke arah Murong Yu. Pedang terbang, dia ingin membunuh Murong Yu secara langsung. Mata Murong Yu sedikit menyipit, sepertinya efek membunuh ayam dan monyet belum tercapai. Jika demikian, maka bunuhlah kamu. Murong Yu memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Saat Fei Jian memukulnya, dia menghancurkan Fei Jian dengan satu pukulan. Klik, hanya saja Fei Jian tingkat rendah itu tidak mampu menahan satu pukulan pun, dan langsung diledakkan menjadi beberapa bagian oleh Murong Yu. Pemuda yang terkena tembakan itu menyemburkan darah pada saat yang sama ketika pedang terbang itu patah. Jelas saja bahwa Murong Yu tidak ingin melepaskan orang ini, sosoknya bergetar, dan Murong Yu telah menyerbu. Tangan besar itu kosong, sudah menjepit leher lawan, dan menjepitnya seperti seekor ayam. Pemuda itu menatap Murong Yu dengan ngeri, ketakutan yang tak terlukiskan. Murong Yu mencibir, "Idiot, apakah kamu ingin menjadi terkenal? Jika kamu memiliki kehidupan selanjutnya, bersihkan mata anjingmu, lihat dengan jelas, beberapa orang tidak dapat menyinggung." Pemuda itu menatap Murong Yu dengan ngeri, dan ekspresi memohon muncul di matanya. Alasan mengapa dia meremehkan Murong Yu adalah karena dia cemburu pada Murong Yu, dan yang lainnya adalah karena dia ingin menjadi terkenal. Sekarang, Murong Yu sudah memiliki reputasi tertentu di Sutianzong. Dan dia hanyalah seorang biksu yang sedang membangun fondasi. Jika dia bisa mengalahkan atau membunuh Murong Yu, maka dia akan terkenal. Namun, dia tidak menimbang kekuatannya sendiri, dan di hadapan Murong Yu, dia benar-benar lemah. Murong Yu mencibir, dan dengan sedikit tenaga menggunakan tangannya yang besar, dia langsung mencekik leher pemuda itu. Lalu, dia kehilangan kendali. Mengenai pembunuhan seseorang, apakah sekolah akan dimintai pertanggungjawaban? Tentu saja, Murong Yu tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Bagi Sutianzong yang memiliki ratusan ribu murid, banyak murid yang mati setiap hari. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid tingkat rendah. Jika Sutianzong harus mengurus hal semacam ini, itu akan terlalu berlebihan. Hanya saja, berbeda jika itu adalah murid, keturunan, dan sejenisnya dari beberapa orang yang sangat berkualifikasi atau beberapa orang besar. Sutianzong sama sekali tidak bisa membiarkan orang-orang ini mati. Namun, Murong Yu bukanlah orang bodoh, para biksu yang dia bunuh hanyalah orang biasa. Seperti pemuda tadi, meskipun dia terlihat seperti berusia 20-an, dia sebenarnya berusia 2 hingga 300 tahun. Baru ketika mereka berusia 2 atau 3 tahun mereka berkultivasi ke tahap akhir pembangunan fondasi. Bahkan jika murid seperti ini tidak terbunuh, dia hanya cukup tua untuk mati. Melihat tangan Murong Yu yang tanpa ampun, dia langsung membunuh seorang biksu di tahap akhir pembangunan fondasi, dan ruang makan menjadi lebih sunyi. Murong Yu melirik kerumunan dengan samar, lalu berjalan ke biksu yang telah tertembak dan terbang keluar sebelumnya, dan menendangnya untuk membangunkannya. "Kamu." Begitu orang ini bangun, tepat saat dia hendak mengumpat, dia diinjak oleh Murong Yu, dan kata, brengsek, di belakangnya langsung diinjak ke perutnya. "Jawab aku dengan jujur jika kamu tidak ingin mati, kalau tidak aku tidak keberatan membunuhmu." Suara Murong Yu dingin, dan niat membunuhnya terisi. Membuat kultivator tahap akhir pembangunan fondasi yang diinjaknya menjadi dingin di dalam hatinya. Niat membunuh. Telanjang, telanjang, telanjang niat membunuh. Pemuda yang diinjak oleh Murong Yu tidak ragu bahwa jika dia berhadapan dengan Murong Yu lagi, Murong Yu akan bunuh diri secara langsung. Nafas kematian yang kuat muncul dari hatinya, dan dia menatap Murong Yu dengan ngeri, sangat ketakutan. Murong Yu sedikit mengernyit, dan niat membunuh yang dingin menyebar. Pemuda itu terkejut,
dan berkata dengan cepat, itu adalah tugas percobaan. Gunung Iblis adalah tempat terlarang di alam kultivasi, tempat monster dan binatang buas merajalela dan berbahaya. Menurut legenda, bahkan para master yang melewati periode bencana tidak berani masuk jauh ke dalam gunung ajaib. Dan yang disebut tugas percobaan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh 10 sekte besar setiap tahun untuk melatih para pengikut selama periode pembangunan fondasi. Tentu saja, mereka semua hanya mencoba di bagian terluar gunung ajaib. Memburu monster, menggunakan ramuan, melatih kemampuan beradaptasi para pengikut, untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah tujuan awal dari 10 seni bela diri. Tentu saja, 10 seniman bela diri tidak akan memaksa semua murid dari periode pembangunan fondasi untuk berpartisipasi dalam ujian. Bagaimanapun, ada gunung ajaib, itu sangat berbahaya, bahkan daerah luar juga dalam bahaya. Selama para biksu di periode pembangunan fondasi dapat mendaftar untuk mengalaminya. Tentu saja, sebagai tempat terlarang untuk berkultivasi, ada kekayaan yang tak terbatas, monster, harta surga dan bumi, bahkan semua jenis peluang. Oleh karena itu, setiap tahun, gunung ajaib akan mengantar gelombang demi gelombang petualangan. Tentu saja, tidak satu pun dari orang-orang ini akan dilindungi oleh sekte tersebut. Para biksu di periode pembangunan fondasi dilindungi oleh sekte tersebut, karena setiap kali mereka mencoba, sekte tersebut akan mengirim master tingkat tertentu untuk melindungi orang-orang ini. Bagaimanapun, itu hanya pinggiran, dibandingkan dengan para master itu, tidak ada banyak bahaya. Saya telah mencapai periode pembangunan fondasi, dan sudah waktunya untuk menguji kekuatan saya sendiri. Setelah beberapa saat, Murong Yu menendang muridnya pergi, dan kemudian pergi dari sini untuk mendaftar ujian. Wu Feng. Pada saat ini, Murong Yu secara tidak sengaja melihat Wu Feng di kafetaria. Wu Feng terkejut. Ketika dia melihat Murong Yu, dia berlari cepat, menatap Murong Yu dengan ekspresi agak formal dan berkata, "Bos, saya tidak tahu ada apa." Orang ini telah mengamati kekuatan Murong Yu di kafetaria. Ditambah dengan beberapa hal yang telah dilakukan Murong Yu sebelumnya, itu membuatnya merasakan kesenjangan antara dirinya dan Murong Yu. Awalnya, dia masih mengejar dengan Murong Yu, tetapi melihat tatapan kejam Murong Yu, itu membuatnya takut. Oleh karena itu, bahkan di kafetaria, dia tidak berani melangkah maju untuk menyapa Murong Yu. Murong Yu menemukan pil Yuan-Yuan, Wu Feng mengambilnya, dan kemudian Murong Yu berkata, "Ini adalah pil Yuan-Yuan, saya akan memberikannya kepada Anda. Anda akan menangani mayatnya." Setelah berbicara, Murong Yu langsung meninggalkan kantin tanpa mempedulikan reaksi Wu Feng. Kembali ke Yuan Dan, melihat pil penuh di tangannya, ekspresi Wu Feng tiba-tiba menjadi bersemangat. Meskipun dia adalah murid luar, tetapi sebelum periode pembangunan fondasi, tidak ada kemungkinan untuk kembali ke pil asli. Di kafetaria, para murid yang mendengar perkataan Murong Yu semuanya menatap pil Huyuan di tangan Wu Feng dengan mata penuh keserakahan. Perlu dicatat bahwa bahkan untuk para biksu dalam periode rotasi, hanya ada 10 pil Huyuan sebulan. Itu saja. Dan Murong Yu dengan santai melemparkan pil ke Wu Feng. Apakah Murong Yu ini murah hati atau dia tidak peduli sama sekali? Mata Wu Feng berbinar, dan dia merasa bahwa bos yang telah dia lindungi benar-benar berharga. Jadi, dia meletakkan pil Huyuan di dekat, dan kemudian berlari untuk menangani mayat pemuda itu. Seketika, Wu Feng berubah kembali dan menelan pil Huyuan. Di bawah rangsangan aura besar pil Huyuan, tidak butuh waktu lama bagi Wu Feng untuk menerobos ke tahap pembangunan fondasi. Ini memperkuat gagasan Wu Feng untuk mengikuti Murong Yu. Sepotong pil Huyuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Murong Yu. Ada banyak hal di dunia Hetu Luoshu seperti lautan pil. Alasan mengapa dia murah hati adalah memberikannya kepada Wu Feng, bukan karena Murong Yu benar-benar murah hati, tetapi karena dia punya rencana. Bagaimanapun, untuk dunia kultivasi, Murong Yu hanyalah seorang pemula, dan dia tidak terbiasa dengan tempat ini. Dia sendirian. Jika ingin berkembang di rumah kultivator, jelas tidak mungkin sendirian. Butuh teman, butuh orang yang melakukan segala macam hal. Secara alami, Wu Feng dikembangkan oleh Murong Yu, yang akan melakukan sesuatu untuknya di masa depan. Namun, ini adalah ranah pemahaman, jika ingin melakukan sesuatu, itu juga membutuhkan kekuatan yang kuat.
Oleh karena itu, dia memberikan pil Huyuan kepada Wu Feng agar dia dapat menerobos ke tahap pembangunan fondasi sesegera mungkin. Akan tetapi, Murong Yu tidak tahu bahwa di kafetaria, banyak orang menyaksikan perilakunya yang murah hati, yang menyebabkan banyak hal terjadi di masa mendatang. Selain itu, Murong Yu tampaknya sama sekali tidak khawatir bahwa Wu Feng akan dapat memegang obat ini setelah pil Huyuan diserahkan kepada Wu Feng. Dalam hati Murong Yu, dia memberikan pil Huyuan kepada pihak lain. Jika seseorang merampoknya, maka Wu Feng secara alami tidak akan memiliki kualifikasi untuk dikultivasikan oleh Murong Yu. Setelah meninggalkan kantin, Murong Yu langsung terbang ke paviliun aneka untuk mendaftar ujian Gunung Iblis. Murong Yu meninggalkan Bea Cukai pada waktu yang tepat, dan hari ini kebetulan adalah hari terakhir pendaftaran. Keesokan harinya, Murong Yu datang ke alun-alun besar di depan paviliun Zawu. Alun-alun ini awalnya adalah puncak gunung yang sangat besar, mencapai radius ribuan mil. Dikatakan bahwa alun-alun ini kemudian dipotong oleh orang perkasa dari Su Tianzong dan menjadi alun-alun hari ini. Murong Yu tidak meragukan hal ini. Bagaimanapun, kekuatan supernatural para master di dunia kultivasi memindahkan gunung dan merebut kembali laut cukup normal. Tidak seperti yang dibayangkan Murong Yu, hanya ada beberapa orang yang berdiri jarang di seluruh Nuoda Plaza saat ini, mungkin ada ribuan. Ribuan, dibandingkan dengan sekolah kecil rata-rata, mungkin semua murid. Namun, Su Tianzong memiliki ratusan ribu murid. Di antara mereka, setidaknya ada 100.000 murid dalam periode pembangunan fondasi. Dengan 100.000 murid dalam fase pembangunan fondasi, hanya beberapa ribu murid di daerah kecil ini yang berpartisipasi dalam ujian, yang agak suram. Aus.com, hal-hal yang rakus akan hidup dan takut akan kematian. Murong Yu mencibir, menghina para murid yang tidak berpartisipasi dalam periode pembangunan fondasi. Namun, Murong Yu tidak tahu bahwa setiap tahun ujian Gunung Iblis, ada banyak korban jiwa. Bahkan di pinggiran terluar Gunung Iblis, ada ahli dari sekte untuk melindunginya, tetapi tingkat kematian setiap ujian Gunung Iblis melebihi 50%. Dengan kata lain, dengan 3.000 orang saat ini, hanya 1.500 yang akan dapat kembali dalam waktu setengah tahun. Selain itu, banyak murid dalam periode pembangunan fondasi telah berpartisipasi dalam ujian. Mengalami hidup dan mati sudah cukup bagi mereka. Ada banyak kesempatan di dalam, tetapi mereka juga harus bertahan hidup atau kembali. Namun, meskipun demikian, Murong Yu tidak bisa tidak membenci orang-orang ini. Bagaimanapun, hanya mereka yang telah mengalami hidup dan mati, ujian darah, yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Jika tidak, bahkan jika Anda telah berkultivasi di Su Tianzong hingga periode transformasi, hingga melonjak. Meskipun alamnya tinggi, kekuatan tempurnya jelas tidak terlalu hebat. Saya adalah tetua Feng, dan tetua Lin adalah tetua untuk ujian ini. Seorang lelaki tua yang tegap berdiri di panggung tinggi dan berkata dengan suara yang dalam seperti Hong Zong. Tetua Feng, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Dia sepertinya ingat bahwa dia telah mengalahkan seorang Feng Jun, yang dikatakan sebagai cucu tetua Feng, dan bertanya-tanya apakah tetua itu dan tetua ini adalah orang yang sama. Alam periode kebugaran. Ketika Murong Yu menatap tetua Feng, suara He Tu terngiang di telinganya. Murong Yu terkejut. Periode kebugaran. Murong Yu terkejut. Perlu dicatat bahwa ada 10 alam dalam alam pemahaman. Yang tertinggi adalah periode transformasi, yang kedua adalah periode kesengsaraan, dan yang kedua adalah periode integrasi. Dia adalah master sejati di dunia kultivasi. Periode pembangunan dasar, periode rotasi, periode fusi, periode detak jantung, periode keheningan spiritual, periode lubang, periode gangguan, dan kemudian periode kebugaran. Di Su Tianzong, yang kuat dalam tahap gabungan hanya dapat menjabat sebagai penatua. Namun, di beberapa sekte kecil dan menengah, yang terkuat mungkin adalah kekuatan seperti itu. Saat ini, setelah Penatua Feng dan Penatua Lin berbicara tentang aturan dan bahaya ujian Gunung Iblis, mereka langsung mengorbankan 2 senjata ajaib terbang. Ini adalah senjata ajaib besar yang terlihat seperti kapal. Senjata ajaib ini tidak memiliki kekuatan ofensif, dan satu-satunya fungsinya adalah untuk mengangkut dan terbang. Sama seperti kegiatan kolektif ini,
sebuah pesawat ruang angkasa memuat lebih dari 1.000 orang, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju gunung ajaib. Meskipun senjata sihir terbang itu tidak memiliki kekuatan serangan, kecepatannya sangat cepat. Berapa kali lebih cepat dari tombak kekaisaran milik Murong Yu yang terbang. Hal ini membuat Murong Yu sedikit tertekan. Hetu, apakah ada senjata sihir terbang yang serupa di dunia Hetu Luoshu? Melihat senjata sihir terbang yang terbang cepat itu, Murong Yu merasa tertekan, tetapi dia ingin memilikinya untuk bersenang-senang. Senjata sihir terbang, apa yang dilakukan barang-barang rongsokan itu? Kata-kata Hetu membuat Murong Yu semakin tertekan. Perasaan, hal-hal seperti ini yang begitu cepat, di mata Hetu, adalah sampah. Gurumu tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi juga memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Kata Hetu dengan tenang. Murong Yu tidak bisa berkata-kata. Meskipun kecepatan Zhao Yun tak tertandingi di dunia, kecepatannya sendiri tidak sedap dipandang. Meskipun tombak terbang itu sangat berangin, kecepatan Murong Yu benar-benar tidak layak disebut. Carilah kesempatan untuk mendapatkan latihan kecepatan, kata Murong Yu dalam hatinya. Gunung sihir, di tengah-tengah alam kultivasi. Dengan senjata sihir terbang yang sebanding dengan kecepatan seorang master dalam periode transformasi, masih butuh waktu setengah bulan untuk muncul di pinggiran gunung sihir. Senjata sihir itu terbuka, dan semua orang terbang keluar dengan pedang. Dan Murong Yu, yang keluar dari senjata itu, sangat berbeda, dan secara alami menarik perhatian semua orang. Hah, Murong Yu. Setelah melihat Murong Yu, ekspresi Feng Jun berubah cemberut. Ada terlalu banyak orang sebelumnya, dan dia bahkan tidak melihat Murong Yu. Tetapi kemudian itu adalah senjata terbang yang berbeda. Wajah Feng Jun muram, matanya berkedip-kedip, dan dia mencibir, kamu benar-benar datang ke ujian Gunung Iblis. Kamu tidak harus kembali kali ini. Sambil berbicara, Feng Jun ujian terbang langsung ke arah tetua Feng. Murong Yu yang tetap berada di kehampaan dan melirik, tetapi menemukan bahwa selain murid-murid Su Tianzong, ada lebih banyak orang. Ini adalah 10 seniman bela diri lainnya. Saya tidak tahu apakah Ziking berpartisipasi dalam ujian ini. Mata Murong Yu mencari-cari di antara kerumunan, tetapi ada terlalu banyak orang di sini, dan dia bahkan tidak tahu bahwa orang-orang itu berasal dari lembah Yingxian. Ingat, jangan masuk jauh ke dalam gunung ajaib, kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sebelum pergi, Penatua Feng dan Penatua Lin memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Seketika, puluhan ribu murid dari 10 sekte utama di tahap pembangunan fondasi menggerakkan pedang terbang, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas ke gunung ajaib. Terbangnya Murong Yu dengan tombak tidak hanya tidak biasa, tetapi juga sangat mengasyikkan. Dalam sekejap, tidak hanya murid-murid Su Tianzong yang melihat sosoknya yang ditarik keluar, bahkan para pengikut beberapa aliran bela diri di dekatnya pun mengetahui keberadaannya. Apakah orang ini adalah Murong Yu? Di atas puncak, ketika Tetua Feng dan Tetua Lin melihat Murong Yu terbang dengan tombak kekaisaran, mereka terkejut, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Penatua Lin juga menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut. Ekspresi orang yang menarik angin ini benar-benar tidak biasa. Tidak akan berhasil jika Anda tidak muncul. Faktanya, terbangnya Murong Yu dengan tombak telah menyebar di Su Tianzong. Bahkan Penatua Feng dan Li yang menyendiri telah mendengar tentang mereka sebelumnya. Saat ini, melihat Murong Yu secara langsung, tetapi masih sedikit terkejut. Namun, semua murid Su Tianzong di tahap pembangunan fondasi memandang Murong Yu dengan iri. Dengan mata itu, tampaknya mereka tidak sabar untuk mencabik tombak Murong Yu, dan kemudian mereka menginjakkan kaki dengan cepat. Siapa orang itu? Sungguh ekspresi yang aneh. Seorang murid dari sekolah pedang janji di dekatnya menatap Murong Yu dengan ekspresi heran. Sebenarnya, bukan hanya dia, tetapi juga orang lain. Tiba-tiba, ada biksu berdiri dengan pedang di mana-mana di kehampaan, semua menatap Murong Yu dengan mata aneh. Orang itu adalah murid Su Tianzong, bernama Murong Yu. Tak lama kemudian, wujud Nalafeng milik Murong Yu dan identitasnya menyebar di antara para murid di dekatnya. Kemudian dengan cepat menyebar ke semua sekte yang memasuki gunung ajaib. Ke arah Tianyanzong, ekspresi Murong Hao suram dan menakutkan. Mungkin karena dia mendengar berita tentang Murong Yu. Terlebih lagi, tampaknya Murong Yu masih sangat tenang.
Ini membuatnya sangat kesal. Namun, Murong Hao benar-benar berhasil menembus tahap pembangunan fondasi, yang menunjukkan bahwa bakatnya masih sangat bagus. Seketika aku teringat nasihat ayah ketika dia datang ke Gunung Ajaib, jika kamu bertemu Murong Yu, kamu bisa membunuhnya. Murong Yu membunuh Murong Zi, dan dia tidak mencintai keluarga mereka. Murong Hao, terutama Murong dan menggertakkan giginya ketika dia menyebut-nyebut Murong Yu. Sebagai tetua Tianyanzong, Wei Suyan hampir secara langsung membunuh Su Tianzong. Dia tidak berani bertindak gegabah hanya karena dia khawatir dengan Su Tianzong. Murong Yu, aku tidak menyangka kamu telah mencapai tahap pembangunan fondasi. Sekarang kamu telah memasuki Gunung Iblis, maka kamu akan dikubur bersama Gunung Iblis. Hati Murong Hao dipenuhi dengan niat membunuh, mendengus dingin, lalu pedangnya terangkat dan langsung menyerang para senior. Ke Gunung Ajaib. 10 mil jauhnya dari Su Tianzong, Ying Xianggu dan yang lainnya, salah satu dari 10 sekolah teratas di dunia kultivasi, berkumpul di sini. Di antara banyak murid, ada banyak pria yang berlama-lama di dekat seorang gadis muda, dengan ekspresi menyanjung, dan mereka terus mengatakan sesuatu, seolah-olah mereka menyenangkan orang lain. Jika Murong ada di sini, dan dapat menemukan bahwa gadis ini adalah Zhao Ziqing. Berbicara tentang Zhao Ziqing, setelah diterima oleh gurunya, tetua lembah Yingxian, Wang Furengshui, dia mengangkatnya sebagai muridnya. Terlebih lagi, karena Zhao Ziqing adalah tubuh peri, dia telah dikultivasikan dengan penuh semangat oleh Wang Furengshui dan bahkan Ying Xianggu. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari setahun, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap pembangunan fondasi. Kecepatan kultivasi ini benar-benar mengerikan. Bahkan lebih cepat dari Murong Yu. Setelah dilihat oleh Murong Yu, saya akan tertekan hampir sepanjang hari. Namun, bakat Zhao Ziqing sudah sangat tinggi, dan ditambah dengan hubungan tubuh peri, tidak mengherankan jika kecepatan kultivasinya cepat. Namun, tubuh surgawi jauh lebih rendah daripada tubuh surgawi yang kacau dengan fisik tertinggi. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu hanya berada di tahap tengah pembangunan fondasi, dia dapat dengan mudah membunuh para biksu di alam tahap Xuanzhao, dan tubuh fisik lainnya telah mencapai tingkat senjata sihir tingkat tinggi. Kecepatan kultivasi Zhao Ziqing segera mengejutkan Ying Xianggu, ditambah dengan kecantikannya yang memukau. Meskipun belum setahun sejak dia memasuki lembah Yingxian, dia samar-samar dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di lembah Yingxian. Jika bukan karena para biksu di atas alam tahap dasar yang tidak bisa masuk, akan ada lebih banyak orang di sekitar Zhao Ziqing. Hanya saja, di lembah Yingxian, kecuali Wang Furengshui, Zhao Ziqing terlihat dingin dan dingin tidak peduli siapa yang dihadapinya. Namun meskipun begitu, itu tetap tidak dapat menghentikan kodok-kodok malas yang ingin makan daging angsa. Kakak senior, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Ada seorang murid di tahap dasar Su Tianzong yang terbang dengan tombak dan sangat keren. Seorang pemuda berlari ke Zhao Ziqing dan berkata dengan datar, "Haha, kakak muda, saya kenal orang ini. Dia benar-benar terbang dengan tombak panjang berwarna hitam, meskipun aneh, tetapi cukup keren. Saya mendengar bahwa dia juga seorang murid yang memasuki sekolah Sutian tahun ini, bernama Murong Yu." Wajah Zhao Ziqing dingin, tetapi setelah mendengar 3 kata ini, Murong Yu, dia mengeluarkan sedikit kemegahan di matanya. "Ya, dan ku dengar orang ini tidak takut pada apapun. Dia membunuh seorang biksu di periode spin-out hanya di tahap pertengahan fondasi. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Pemuda lain berkata cepat, karena takut orang lain akan mencurinya. Pusat perhatiannya sama. Beberapa orang berbisik, dan mereka semua mengatakan apa yang mereka dengar tentang Murong Yu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka tiba-tiba memperhatikan Zhao Ziqing, yang biasanya dingin, dengan mata yang cemerlang. Wajah yang tampak seperti gunung es juga tampak mencair, dan sebuah senyuman muncul. Ketika mereka melihat senyuman di wajah Zhao Ziqing, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Bahkan para murid perempuan yang bersama Zhao Ziqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Melihat tatapan tak tertahankan dari para murid laki-laki itu, Zhao Ziqing mendengus dan kembali memasang ekspresi dingin. Namun, kepalanya tanpa sadar melewati tombak terbang milik Murong Yu. Orang-orang di sekitar bereaksi, dan langsung diam-diam berkata bahwa itu tidak baik.
Mereka tiba-tiba menemukan bahwa Zhao Ziqing tampaknya tertarik pada Murong Yu, yang mana bukanlah hal yang baik bagi mereka. Murong Yu itu jelas tidak diterima di Su Tianzong, kalian dapat melihat dari Su Tianzong yang bahkan tidak memberinya Fei Jian. Seorang pemuda berkata dengan nada meremehkan. Aus.com. Semua orang mengangguk simpati. Namun, tatapan mata Zhao Ziqing menjadi dingin. Tentu saja dia tahu bahwa tombak milik Murong Yu tidak sederhana, tetapi mengapa dia memberitahu orang-orang ini? Di kaki Zhao Ziqing, sebuah pedang terbang dengan cahaya biru seperti lautan tiba-tiba muncul, dan kemudian dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyerbu ke gunung ajaib. Seketika, para murid lembah Yingxian ini juga mengikuti satu demi satu. Tombak kekaisaran milik Murong Yu terbang perlahan menuju Gunung Iblis, tetapi dia tidak tahu bahwa penampilannya saat ini telah menyebar ke 10 sekte yang mengelilingi Gunung Iblis. Dalam penerbangan tombak itu, Murong Yu tiba-tiba berhenti sedikit, dan melihatnya mencibir. Namun segera, dia terus bergerak maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak jauh di belakang Murong Yu, beberapa sosok tergantung di belakang Murong Yu, dan mengikuti mereka. Tiba-tiba, Murong Yu mempercepat langkahnya dan dengan cepat menyerbu ke dalam lingkup Gunung Iblis. Sosok-sosok yang mengikuti di belakangnya juga mempercepat langkahnya untuk mengejar. Gunung Iblis, salah satu tempat terlarang di dunia kultivasi. Radius 1.000.000 mil sangat luas. Melihatnya dari kejauhan, Gunung Iblis yang luas dan tak terbatas itu diselimuti oleh energi iblis, dan tampak sedikit gelap. Nafas perubahan zaman kuno menyerbu ke wajahnya, seolah-olah menceritakan keistimewaan Gunung Iblis. Di alam kultivasi, Gunung Iblis adalah tempat terlarang. Selain energi iblis yang bertahan sepanjang hari, ada juga berbagai monster kuat yang merajalela di dalamnya. Bahkan jika itu adalah seorang ahli yang melewati masa malapetaka, dia tidak berani masuk terlalu dalam. Bahkan jika itu adalah masa transformasi alam puncak, masuk jauh ke dalam gunung ajaib adalah seumur hidup dengan 9 kematian. Hanya saja, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, monster-monster di pinggiran terluar Gunung Iblis telah dibunuh oleh dunia kultivasi. Oleh karena itu, secara bertahap berevolusi menjadi tempat di mana 10 sekte menguji murid-murid mereka. Berbicara tentang energi iblis ini, itu berbeda dari energi langit dan bumi pada umumnya. Itu hitam dan sangat kaya. Dan saat semakin dalam dan dalam, energi iblis ini menjadi semakin kuat. Legenda mengatakan bahwa di bagian terdalam gunung sihir, energi sihir semacam ini hampir terkondensasi menjadi substansi. Bahkan jika para master dalam tahap metamorfosis masuk, mereka akan menjadi sulit bernapas dan tidak dapat menyerap vitalitas langit dan bumi. Faktanya, ketika basis kultivasi mencapai keadaan mereka, tidak perlu bernapas lagi. Namun, perlu untuk menyerap vitalitas langit dan bumi. Jika tidak, kekuatan yang tersimpan dalam tubuh akan segera dikonsumsi. Di Paviliun Zhao, Murong Yu telah mengetahui tentang Gunung Iblis. Di pinggiran terluar Gunung Iblis, meskipun ada banyak monster, mereka seperti alam tahap dasar, yang hanya cocok untuk kultivasi para murid tahap dasar. Selain itu, dalam rentang ini, Ki Iblis adalah yang paling tipis, yang pada dasarnya tidak mencegah para biksu menyerap vitalitas dunia. Setan-setan ini, Murong Yu, yang baru saja melangkah ke dalam rentang gunung sihir, tiba-tiba berseru. Aneh untuk mengatakan bahwa Ki Iblis ini bertahan di Gunung Iblis sepanjang hari, mencapai langit. Namun, tampaknya ia terikat, dan ia tidak akan pernah bisa keluar dari gunung ajaib itu. Gunung-gunung tinggi dan hutan lebat, gunung-gunung dan tebing-tebing yang megah. Di gunung ajaib itu, monster-monster merajalela, di antaranya monster-monster terbang yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, setelah memasuki gunung ajaib itu, semua orang mendarat. Jika tidak, yang terbang di kehampaan itu akan diserang oleh sekelompok monster, takut bahwa ia akan langsung terkoyak-koyak. Pada saat ini, Murong Yu berdiri di hutan, matanya sedikit terpejam, ekspresinya gembira, dan ia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Apakah ini benar-benar iblis? Awalnya, Murong Yu hanya menyerap ki sihir ini dengan rasa ingin tahu untuk melihat apa yang istimewa dari ki sihir ini. Namun, setelah penyerapan ini, ia menemukan keanehan. Ia dapat menyerap iblis-iblis ini.
Dan kecepatan penyerapannya beberapa kali lebih cepat daripada menyerap vitalitas langit dan bumi di Su Tianzong. Tentu saja, ini juga karena sifat iblis yang kuat di sini. Dan yang paling mengejutkan Murong Yu adalah bahwa setelah ia menyerap energi iblis ini ke dalam tubuhnya, energi itu langsung menyatu dengan kekuatannya untuk menjadi satu. Dan perlu diketahui bahwa menyerap vitalitas langit dan bumi perlu melalui proses transformasi untuk menjadi ki sejati seseorang, ini sama untuk semua biksu. Anda dapat menyerap energi iblis ini. Selain itu, Murong Yu merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatannya tampaknya sama dengan energi iblis di sini. Setelah menemukan pemandangan ini, Murong Yu langsung terkejut. Segera, dia memikirkan hasil yang mengerikan. Kekuatanmu sendiri sama dengan energi iblis, artinya, kekuatanmu sendiri adalah energi iblis. Perlu dicatat bahwa di dunia pemahaman, gunung ajaib adalah salah satu dari beberapa tempat terlarang. Gas hitam yang tertinggal di gunung ajaib disebut gas iblis. Yang disebut iblis adalah eksistensi yang tidak dikekang oleh jalan yang benar di dunia dan menentang jalan tersebut. Itu adalah eksistensi yang tidak ditoleransi oleh dunia, dan setiap orang benar berteriak dan memukul. Keberadaan negatif seperti iblis dalam diri. Sebenarnya, tidak ada cara ajaib, cara yang benar di dunia kultivasi. Aku dapat langsung menyerap kekuatan ini dan meningkatkan kekuatanku. Jika kamu berlatih di sini, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Awalnya, Murong Yu sangat senang setelah menyadari bahwa dia dapat melahap ki iblis. Namun, ketika dia memikirkannya kemudian, dia terkejut dengan keringat dingin. Mengapa? Karena hal-hal ini adalah energi iblis, tetapi kekuatan yang tidak dapat ditoleransi oleh para biksu di dunia. Jika seseorang mengetahui bahwa kekuatannya sama dengan ki iblis, Murong Yu pasti akan dibunuh. Untungnya, aku tidak mengetahuinya oleh pejabat senior Su Tianzong sebelumnya, kalau tidak, aku takut aku akan dibunuh. Murong Yu diam-diam menyebut keberuntungan dalam hatinya. Kekuatan tertinggi yang dia hadapi sebelumnya adalah periode fusi, dan dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang energi iblis. Jika kamu bertemu dengan keberadaan tingkat tua, aku khawatir kekuatan Murong Yu akan dikenali sebagai energi iblis dari gunung iblis sejak awal. Sebenarnya, jika kekuatan Murong Yu terbongkar, akan ada 2 hasil. Satu adalah dibunuh langsung oleh orang lain, dan yang lainnya adalah ditangkap untuk penelitian. Lagi pula, siapa yang tidak jarang dapat langsung menyerap latihan kultivasi ki iblis. Karena, menyerap energi iblis secara langsung berarti dirinya sendiri akan cepat menjadi lebih kuat. Tidak peduli apapun hasilnya, Murong Yu tidak dapat menerimanya. Mungkinkah kamu tidak dapat menggunakan kekuatanmu di depan orang lain di masa depan? Murong Yu sedikit tertekan. Selain itu, dia juga merasa bahwa apa yang disebut ki iblis ini jelas bukan ki iblis. Meskipun tampak hitam, itu tidak tampak kejam, dingin, atau negatif. Tetapi penuh dengan kebenaran yang menakjubkan. Hanya saja karena tidak dapat diserap oleh orang-orang, itu disebut jahat. Sekelompok katak di dasar sumur, kebenaran yang begitu kuat dikatakan jahat, benar-benar idiot. Tepat ketika Murong Yu tertekan, suara Hetu terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu sangat gembira dan segera mencicipi, Hetu, apakah kamu tahu asal-usul ki iblis ini? Energi iblis. Hetu mencibir lagi dan lagi, ini adalah kekuatan paling otentik dan kuat di dunia, kekuatan kekacauan. Sama seperti fisikmu, kekuatan yang kamu kembangkan juga adalah kekuatan kekacauan. Ternyata itu adalah kekuatan kekacauan. Murong Yu terkejut. Kekuatan kekacauan, kekuatan yang dia kembangkan ternyata adalah kekuatan kekacauan, dan apa yang disebut ki iblis di Gunung Iblis ternyata adalah kekuatan kekacauan. Tidak banyak orang yang mengetahui apa yang disebut kekuatan kekacauan. Namun, kekuatan kekacauan adalah keberadaan paling orisinal yang membentuk dunia ini. Dengan kata lain, kekuatan kekacauan adalah asal mula segalanya. Bagaimanapun, dunia ini berasal dari kekacauan, dan segala sesuatu yang ada akan kembali menjadi kekacauan setelah debu kembali menjadi debu dan tanah kembali menjadi bumi, menyatu antara langit dan bumi. Kekacauan adalah asal mula semua materi. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia akan berasal dari kekacauan pada saat itu.
Namun, kekuatan kekacauan adalah kekuatan yang paling maju karena merupakan hubungan dari semua asal mula. Vitalitas dunia, apakah itu kekuatan dunia kultivasi atau dunia abadi, sebenarnya adalah kekuatan kekacauan. Itu hanya mengencerkan kekuatan setelah tidak tahu berapa miliar kali. Antara langit, bumi, dan alam semesta, selama makhluk hidup dalam berbagai kekuatan. Namun, kekuatan yang hidup pada tingkat yang berbeda dapat menerima juga pada tingkat yang berbeda. Sama seperti manusia di dunia, bahkan seorang pejuang di alam bawaan tidak dapat menyerap vitalitas langit dan bumi. Hanya kultivator yang dapat menyerap vitalitas dunia pemurnian. Tentu saja, vitalitas dunia kultivasi hanyalah vitalitas tingkat terendah. Di dunia peri, vitalitas semacam ini akan lebih maju. Mendengarkan penjelasan Hetu, Murong Yu mengerang. Dia mulai mengerti, kultivator hanya dapat menyerap energi tingkat terendah ini di dunia pemahaman. Bahkan jika Anda menghadapi vitalitas surga dan bumi tingkat tinggi dari dunia peri, Anda tidak dapat menyerapnya. Jika Anda bersikeras menyerapnya, pertama-tama, tubuh tidak dapat menahannya, dan itu akan meledak dan mati. Ini berlaku untuk kekuatan kekacauan yang telah diencerkan ratusan juta kali. Tetapi bagaimana dengan kekuatan kekacauan? Tidak dapat menelan dan menyerap sama sekali. Karena kekuatan kekacauan terlalu maju dan terlalu padat. Bahkan jika banyak biksu muncul dalam kekuatan kekacauan, mereka akan merasa tercekik. Karena di antara kekuatan kekacauan murni, hanya ada konsentrasi kekuatan kekacauan yang tinggi, dan tidak akan ada kekuatan yang diencerkan. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan untuk diserap. Sama seperti gunung ajaib di alam kultivasi, orang-orang di dunia ini bodoh, karena mereka tidak dapat menyerap kekuatan, dan karena kekuatan kekacauan terlalu maju, bahkan ada semacam paksaan. Ini mengarah pada argumen bahwa kekuatan kekacauan di gunung ajaib berubah menjadi energi iblis. Tidak, jika benar-benar mustahil untuk menyerap kekuatan kekacauan, lalu bagaimana mungkin ada monster di gunung ajaib ini? Mungkin ada vitalitas langit dan bumi yang encer di pinggiran, tetapi saya khawatir tidak ada kekuatan lain. Murong Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Mungkin, kekuatan chaos di sini tidak terlalu murni, dan tidak baik untuk dicampur dengan kekuatan lain. Atau mungkin monster di seluruh gunung iblis telah bermutasi. Hetu merenung sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin. Aus.com gunung iblis ini tidak tahu sudah berapa tahun keberadaannya. Itu adalah salah satu tempat terlarang di dunia kultivasi. Ada monster kuat di dalamnya. Ini benar-benar benar. Mungkin setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, monster di dalamnya telah bermutasi, dan mungkin tidak dapat menyerap kekuatan chaos secara langsung. Setelah terdiam beberapa saat, Hetu berkata sambil tersenyum tiba-tiba, bagi yang lain, gunung iblis mungkin adalah tempat terlarang bagi mereka. Tetapi itu adalah tempat yang diberkati bagimu. Tentu saja, dia tidak bertemu monster kuat atau semacamnya. Murong Yu mengangguk, dia secara alami tahu apa yang ingin diungkapkan Hetu. Di sini, biksu lain tidak dapat menyerap vitalitas langit dan bumi, dan energi yang tersimpan dalam tubuh berkurang 1 poin. Tetapi Murong Yu ada di sini, dan seluruh gunung iblis seperti dukungan kekuatan Murong Yu. Selama Murong Yu dapat menyerap kekuatan tersebut, kekuatan kekacauan ini dapat langsung diserap oleh Murong Yu. Selama dia berada di gunung iblis, Murong Yu tidak akan pernah mengalami kelelahan. Aku ingin melihat apakah monster dan yang lainnya di gunung iblis dapat langsung menyerap kekuatan kekacauan dan berlatih. Murong Yu merenung dalam hatinya dan hendak pergi. Di sudut tidak jauh di belakang Murong Yu, beberapa sosok bersembunyi di sana, mengawasi Murong Yu sepanjang waktu. Di antara mereka, ada Feng Jun yang memiliki dendam terhadap Murong Yu. Apakah bajingan ini melihat kita? Feng Jun menatap punggung Murong Yu dengan ekspresi muram, kilatan pembunuh di hatinya. Sejak Murong Yu masuk ke sini, dia telah berhenti di sini, membuat Feng Jun sedikit curiga. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Murong Yu tidak hanya tinggal di sana. Nak, seseorang mengikutimu sepanjang waktu, hati-hati. Hetu tiba-tiba mengingatkannya. Murong Yu mencibir. Dia telah mengenal seseorang di belakangnya sejak lama, itu hanya beberapa murid di tahap dasar. Jika kamu berani melakukannya, aku akan menghancurkan mereka.
Meskipun Murongyu baru berada di tahap tengah pembangunan fondasi, kekuatannya hampir sama dengan para biksu di periode Xuanzao. Para biksu pembangun fondasi ini sama sekali tidak mengancamnya. Hanya saja siapapun yang memiliki begitu banyak orang di belakang mereka sedikit tidak senang. Selain itu, tempat ini masih di bawah pengawasan para tetua bela diri, dan Murongyu tidak ingin melakukan apapun di sini. Begitu dia mengguncang sosoknya, dia membuka sosoknya dan dengan cepat menyapu ke arah kedalaman gunung sihir. Saat ia terus mendalami, Murongyu dengan peka menemukan bahwa energi iblis semakin kuat dan kuat. Tentu saja, jika ia bukan benda langit yang kacau, ia tidak akan menyadari perubahan halus ini sama sekali. Akhirnya, setelah mencapai jarak tertentu, Murongyu bertemu dengan monster pertama. Serigala iblis, binatang iblis di pinggiran terluar gunung iblis, juga merupakan salah satu binatang iblis tingkat terendah, dan kekuatannya terletak di antara periode pembangunan fondasi dan periode rotasi. Namun, serigala iblis sangat ganas, dan serigala iblis pada periode pembangunan basis umum setara dengan biksu biasa dalam periode rotasi. Secara umum, serigala adalah hewan sosial. Namun, serigala ajaib di Gunung Ajaib adalah kasus khusus, biasanya hanya berjalan sendiri. Namun, meskipun demikian, itu membuat orang terlihat serakah. Seluruh tubuhnya hitam pekat, sepasang mata bersinar dengan cahaya hijau yang mempesona, dan tubuhnya besar, seperti harimau. Kekuatan berdarah yang ganas terpancar di seluruh tubuhnya. Aku tahu sekilas berapa banyak nyawa yang dibunuh orang ini. Setelah melihat Murongyu, serigala iblis yang setara dengan tahap akhir pembangunan fondasi itu meraung panjang. Kemudian tubuhnya melengkung dengan ganas, dan saat berikutnya berubah menjadi pita hitam dan bergegas menuju Murongyu. Selama proses ini, dua cakar serigala besar dari serigala iblis itu tersangkut di udara, seolah-olah merobek kekosongan, dan dia menamparkan kepala Murongyu dengan keras. Udara yang kuat dan ganas menyerbu ke wajahnya, membuat orang tercengang. Murongyu tidak ragu bahwa jika dia hanya seorang kultivator fondasi menengah biasa, dia takut dia tidak bisa melarikan diri sama sekali dan akan langsung dibunuh oleh lawan. Pada saat ini, Murongyu akhirnya tahu, di luar Gunung Ajaib, mengapa orang-orang itu harus membentuk geng untuk memasuki Gunung Ajaib. Binatang, cari kematian. Murongyu tidak menggunakan tombak 100 burung di punggungnya. Dia hanya mendengus dingin, dan membanting kakinya ke tanah. Kekuatan besar meledak, dan tiba-tiba retakan di tanah muncul, memanjang ke kejauhan. Namun, Murongyu memanfaatkan kekuatannya untuk terbang ke udara, dan juga berubah menjadi aliran cahaya, langsung menyerbu ke arah serigala iblis. Apakah orang ini gila? Dia ingin bertarung dekat dengan serigala iblis. Feng Jun dan yang lainnya di belakang terkejut ketika melihat pemandangan ini. Kemudian mereka semua mencibir. Dalam persepsi mereka, mereka dapat menggunakan tubuh mereka untuk melawan monster. Murongyu harus mati tanpa diragukan lagi. Bahkan adegan berdarah saat Murongyu dicabik-cabik oleh serigala iblis muncul di benak mereka. Memikirkan adegan itu, Feng Jun menunjukkan senyum kejam di wajahnya. Namun, segera, senyum di wajah mereka berhenti. Mereka semua melihat ke depan dengan wajah kusam, dan mulut mereka semakin lebar, dengan ekspresi seperti hantu. Dentuman. Setelah suara teredam, Murongyu sudah meninju cakar raksasa yang dengan cepat difoto oleh serigala iblis itu. Kekuatan yang dahsyat itu meledak, dan kekosongan itu tampaknya meledak. Pada saat ini, Feng Jun dan yang lainnya terkejut melihat. Setelah hantaman itu, Murongyu dan serigala iblis itu langsung terguncang oleh kekuatan yang sangat besar. Bagaimana mungkin? Tubuh orang ini begitu kuat. Feng Jun dan yang lainnya terkejut, dengan ekspresi tidak percaya. Murongyu membunuh Zushi yang berada di tahap spin-off hari itu, tetapi itu hanya dengan senjata. Tidak ada yang tahu bahwa tubuh fisik Murongyu begitu kuat.